membahas tadi ya tentang pembagian masalah kelompok. Kalau kalau apa ya? Kalau saran dari saya, yang pertama, kalau dari saya sih kita petakan penelitian itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa kalau kita lihat IoT itu kan ada yang membangun alatnya, ada yang membangun back end untuk kontrol alatnya, Ya. ada juga yang membangun sistem yang lain mungkin dipetakan dari konsep tadi ya, konsep pembagian tugasnya dengan output produk yang sama. Kalau menurut saya sepakat kalau misalkan laporannya dipisah-pisah kayak tadi, biar nanti mahasiswa juga ketika di dunia lapangan pun dia akan tahu ya saya pernah menjadi seperti ini nih. Karena selama ini ketika laporannya satu, akhirnya kan kalau orang Jawa bilang Pak andel-andel, ini dia aja deh yang ngarapin, gitu. Saya nanti aja deh gitu. Tapi kalau misalkan dipisah-pisah dan ketika sidang pun akan lebih mudah. Jadi pemisahannya kalau saran dari saya tadi berdasarkan istilahnya apa ya, dalam satu alat itu kan ada mungkin ada alatnya, ada back end control untuk alatnya, namanya dari bagian-bagian gitunya Pak. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Ya. Oke, Pak, betul. Jadi ketika mereka membuat, ya intinya gini Pak, ini kan kita mencari kesepakatan nanti kira-kira bagaimana untuk laporannya, apakah di judulnya itu harus sama, judulnya mungkin sama, tapi nanti berbeda di berbeda di perancangan mungkin gitu kan, atau mungkin judulnya juga harus bagaimana gitu kan, karena kan ini kan di sistem kita kan judulnya sama, satu kelompok satu judul, mungkin nanti berbedanya di perancangannya mungkin karena dia merancang back end misalnya, atau dia mungkin merancang hardware-nya, nah, mungkin itu yang mungkin yang dibedakan di situ saja Pak, nanti di bab 4-nya mungkin berbeda. Namun ini Pak, artinya bahwa ketika itu laporan dibuat berbeda, artinya satu mahasiswa berbeda gitu kan, bukan berarti nanti bimbingannya maksudnya satu enggak, tapi tetap bimbingannya semua sama Pak, ya semua sama bareng-bareng gitu kan, bersama-sama, karena memang keinginan prodi ya diusahakan bahwa satu mahasiswa itu punya satu bukti laporan yang memang mereka buat. Gitu. Jadi ini tinggal pembimbing nanti mungkin bisa mengarahkan atau mungkin saat bimbingan bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya. Kalian harus membuat laporannya satu mahasiswa. Artinya satu persatu harus dibuat, bukan satu kelompok satu laporan. Jadi ini kenapa mungkin saya diskusi dengan pembimbing 1, pembimbing 2 ya, artinya berarti pembimbing yang mengarahkan mereka harus membuat proposalnya itu sesuai dengan jumlah anaknya atau satu mahasiswa satu laporan. Monggo yang lain kira-kira kalau misalnya untuk ketika kita berbeda mungkin di beberapa yang harus berbeda ya antara laporan satu dengan mahasiswa yang lainnya, kira-kira dalam satu kelompok kira-kira harus di mana perbedaannya, apakah cukup bab 4, bab 5, bab 6 atau bagaimana kayak gitu. Monggo. Pak Peri. Barangkali mau ini. Pak Arfan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kaprodi dan jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman semua. Kalau menurut saya terkait dengan satu mahasiswa satu laporan itu mestinya mengacu nanti dengan judul. Karena nanti kalau ada kelompok ya mahasiswa namanya beda tapi judulnya sama, itu nanti berpengaruh atau enggak, apalagi pada saat nanti dibaca di perpus umpamanya atau di list pada saat di list di halaman web gitu, judulnya sama tapi mahasiswanya beda. Itu aja sih, masih bingung sebenarnya. Tapi kita nanti dukung, pokoknya prodi pengen apa kita optimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Memang kita juga sebenarnya bingung juga Pak ini, karena kita sudah berjalan. Saya kira kita mau tetap seperti lalu, tapi
ada beberapa kritikan ya, ada beberapa masukan dari institusi ya, dari institusi atau dari beberapa pihak bahwa diusahakan satu masuk satu laporan. Cuman kita bingung karena ini satu kelompok itu satu judul ya, apakah judulnya kita rubah atau kita serahkan kepada dosen pembimbing untuk mungkin membuat judul yang berbeda. Artinya judulnya tetap sama, mungkin di poin terakhirnya mungkin dibedakan. Contoh misalnya dia membuat sistem misalnya pendeteksi tanah longsor misalnya kan menggunakan microcontroller berbasis misal Arduino. Apakah nanti yang satunya adalah membuat sistem pendeteksi tanah longsor menggunakan microcontroller, nanti yang satunya lagi misalnya sistem monitoring ya, misalnya tanah longsor menggunakan Android misalnya, atau bagaimana kayak gitu kan. Jadi yang memecahkan judul itu adalah pembimbing untuk biar nanti bisa laporannya dibuat satu atau bagaimana. Ini saya juga masih bingung ini gitu kan. Masih bingungnya nanti biar apakah nanti mereka harus ngajuin lagi ke sistem, merubah sistemnya atau bagaimana, saya juga memang sedikit agak bingung ini gitu kan. Mungkin Bu Ida, kira-kira gimana Bu Ida? Masih keder soalnya ini. Makasih Pak. Mohon maaf. Kalau menurut saya, memang kalau satu judul untuk 3 orang ini selama yang sudah berjalan, kemudian di tengah-tengah kita mengganti 1 orang 1 laporan, berarti pedomannya pun harus berubah mungkin Pak. Jadi kita sebagai pembimbing juga nggak bingung mengarahkan mahasiswa agar judulnya berbeda. Kalau tidak ada arahan pedoman dari prodi, pasti pembimbing juga nggak punya pegangan, nggak punya indikator harus berubah seperti apa. Jadi menurut saya sih kalau mau ya diberikan satu arahan bagaimana untuk satu judul itu bisa dipecah menjadi 3 agar tidak seperti plagiasi gitu ya, karena satu laporan sama dalamnya sama judulnya juga. Itu sih masukan saya Pak. Jadi harus ada pedoman atau arahan yang memberikan kepada kami, kalaupun misalkan diberikan kebebasan kepada dosen juga dikasih rambu-rambunya bagaimana judul itu boleh untuk agar 3 orang itu beda judul dan beda laporan. Mungkin seperti tadi masukan Pak Rosid, ada back end, ada di analisis atau di perancangannya, atau mungkin seperti yang kalau lihat dari review-reviewnya mahasiswa sih, ada mahasiswa justru yang dapat job desk-nya hanya untuk membuat laporan doang di situ. Jadi kan jika kita sudah punya patokan atau pedoman, kita juga mengarahkannya nggak bingung Pak. Jadi juga ada persamaan persepsi antara satu pembimbing dengan pembimbing lain. Tidak kata si A begini, kata si B begini. Nanti akhirnya mahasiswa juga yang jadi korban, akhirnya bingung. Kalau itu saya sih mikirnya itu Pak, merumuskan kita yang bersama-sama merumuskan atau bagaimana. Itu Pak masukan coba saya. Gini Bu, kalau ini misal gini, ini mungkin hanya saya memberikan sedikit gambaran. Ketika memang ini kan sudah berjalan hampir ya udah kita plotkan pembimbing ya. Katakanlah nanti ini kan gini. Judul kan sama, tapi kan nanti proposal yang diajukan tetap satu, dan nanti jurnal yang nanti dihasilkan dari tugas akhir tersebut kan juga satu, yang di dalamnya nanti terdapat penulis satu, mahasiswa satu gitu kan, ada mahasiswa 2, ada mahasiswa 3, jadi tetap judulnya kan satu gitu kan. Nah ini gimana kalau misalnya memang judul itu sama di laporannya, tetapi nanti mungkin di batasan masalah itu sudah berbeda. Apa yang mereka kerjakan dari tiap-tiap mahasiswa tersebut? Mungkin di batasan masalah dia hanya ruang lingkupnya mungkin hanya tentang Android-nya saja, mungkin yang ini tentang database-nya, kemudian yang satu tentang katakanlah adalah alatnya misalnya. Dan nanti keperancangannya pun nanti berbeda, gitu kan? Ini menurut saya gitu kan. Kalau misalnya harus mengubah judul
satu judul mungkin dipecah beberapa, itu tadi kita nanti bingung di sistemnya, bingung di sistem sistem kita yang sudah berjalan gitu kan. Apakah harus ini? Jadi mungkin itu kalau menurut saya di batasan masalahnya aja mungkin difokuskan apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap mahasiswa tersebut. Itu menurut saya gitu. Nanti makanya kesepakatannya kita nanti di sini baiknya bagaimana, nanti pedomannya kita prodi rubah, nanti kita share ke Bapak Ibu. Tes. Monggo, silakan ada masukan lain. Ya, saya usul, Pak. Halo. Monggo, Tes. monggo Pak. Begini Pak, kalau untuk dikerjakannya secara tim, itu kan yang pertama ini kaitannya sama biaya. Yang kedua, ini juga karena satu orang itu kalau misalnya dibebani dengan pekerjaan yang seperti itu untuk membuat hardware, ini kayaknya memang dalam waktu yang ditentukan itu memang cukup berat. Nah, maka kalau misalnya untuk ini kita kelompokkan saja, ini misalnya ada pembuatan deteksi pergeseran tanah dengan sistem IoT. Nah, di situ maka dikelompokkan, misalkan diperbolehkan 3 orang. Nah, maka ada yang mengerjakan, ada yang mengupas, alatnya sama, tetapi ada yang mengupas tentang misalnya bekerjanya Node MCU 8266 pada sistem pembangkitan ini misalnya. Atau power strategis untuk ini kebutuhan analisa kebutuhan power untuk menopang perangkat ini gitu. Terus atau ada yang mengupas tentang aplikasi misalkan untuk di Android atau di web, di dalam yang aplikasi desktop dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam kalau sudah terfokus ke situ, maka kita perlu mengadakan forum lagi, Pak. Nah, untuk menentukan judul. Nah, anak ini baiknya judulnya apa? Misalkan untuk kelompok tadi, misalkan untuk kelompok deteksi pergeseran tanah untuk sistem IoT. Ini dikelompokkan. Ini judulnya apa? Nanti kita buat. Tapi mungkin kayaknya butuh waktu untuk mikir ya Pak ya. Jadi kayaknya lebih enak kalau misalkan dalam bentuk WA group gitu. Dibicarakan dalam WA group untuk membicarakan arah judulnya. Mungkin itu, Pak. Tadi yang disampaikan hari ini. Jadi Bapak Ibu, intinya seperti ini, bahwa satu kelompok itu diwajibkan mahasiswa membuat laporan tiap-tiap anggotanya. Dan nanti kan yang dikerjakan juga pasti berbeda antara mahasiswa dalam satu kelompok itu. Ada yang buat back end, ada yang buat misalnya front end, ada yang membuat misalnya alatnya. Sehingga nanti laporannya itu membahas tentang apa yang mereka kerjakan. Walaupun pada dasarnya proposal itu adalah satu untuk bertiga, tetapi nanti di laporan satu mahasiswa membuat satu laporan. Ya sebenarnya sama saja, cuman prodi menginginkan karena ini masukan dari beberapa pihak dan institusi politeknik gitu kan, bahwa
diwajibkan atau diharuskan satu mahasiswa membuat satu laporan biar adil dengan prodi lain dan sesuai dengan keinginan ini juga yang disarankan oleh asosiasi ya, seperti itu. Jadi kira-kira titik perbedaannya di mana gitu kan? Kalau di judul kita harus merubah judul lagi gitu kan? Dan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan, apakah ketika ada satu mahasiswa, katakanlah 3 mahasiswa itu judulnya sama, tetapi di laporan ada perbedaan isi laporan mulai dari batasan masalah sampai dengan perancangan, kemudian sama implementasi, sama kesimpulan, apakah itu dianggap misalnya adalah plagiat? Tetapi sebenarnya kan ketika tersebut terbentuk dalam satu jurnal hasilnya, ya. Jadi dari ketika laporan itu kan dibentuk menjadi satu jurnal. Hanya pada ininya saja ya, artinya kita pecahkan di laporan saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana jika prodi mengambil langkah misalnya, oke, judul tetap sama, tetapi nanti laporan bedanya di batas masalah ya, perancangan. Kemudian nanti di setiap laporan dilampirkan jurnalnya. Artinya kenapa dilampirkan jurnal itu ya, jurnal TA, biar pembaca tahu bahwa oh ternyata laporan ini sama karena memang ini bertiga misalnya gitu kan. Artinya dengan jurnal itu barangkali bisa membantu. Ya. Ini sih harapan yang kita sodorkan ke Bapak Ibu. Kira-kira kalau dengan seperti ini bagaimana kayak gitu? Mohon maaf, izin menyampaikan, mumpung ini lagi dalam sesi diskusi. Seperti ini Pak Rais, ini sudah saya alami pada saat saya D4 di ITB, persis seperti ini konsepnya. Jadi ada satu judul induk, misal judulnya gini, penerapan protokol TCP/IP untuk komunikasi soket pada komunikasi soket berbasis Arduino untuk monitoring suhu ya. Nah, itu judul induknya. Nah, satu judul induk itu dikerjakan kelompok misalkan 2 orang. Nah, nanti di laporannya itu kan jelas ada software dan ada hardware ya. Di laporannya itu juga berbeda, Pak. Di laporannya yang satu bikin laporan untuk yang subjudul 1 nanti dibagi dua judul, ada judul induk dan ada subjudul. Nah, subjudul ini nanti dibagi oleh banyaknya kelompok, misalkan kalau di sana itu 2 kelompok, satu yang lebih membidangi ke hardware, yang satunya dia yang lebih membidangi ke softwarenya. Jadi judulnya kalau misalkan subjudulnya adalah tadi penerapan protokol TCP/IP untuk komunikasi soket pada monitoring suhu berbasis Arduino, maka subjudul 1 yang di bidang hardware adalah judulnya perancangan alat atau arsitektur alat untuk penerapan protokol TCP/IP. Itu yang di hardware-nya. Kemudian untuk yang di software-nya, misalkan menggunakan tool apa yang nanti akan dilanjutkan untuk penerapan protokol TCP/IP untuk komunikasi soket. Jadi satu mahasiswa dengan judul yang sama, tetapi pada saat pelaporannya itu dia sendiri-sendiri dengan kompetensinya masing-masing. Nah, pada saat sidang di sana itu full satu judul ditanyakan semua, disidangkan semua. Satu mahasiswa baik yang menjalankan hardware-nya, baik yang menjalankan software-nya itu nanti di sana dijadikan satu judul, satu pertanyaan. Jadi tim penyidang itu tidak melihat dia bikinnya hardware, dia bikinnya software. Ketika sidang, dikala masuk ke ruangan sidang, dia menguasai ya hardware-nya, ya software-nya. Jadi dari mahasiswa bagaimana supaya bisa menguasai, dia harus sharing dengan benar-benar sharing dengan teman partnernya. Kalau yang saya alami waktu D4 di ITB seperti itu. Mungkin ya
ini mendekati arahnya ke situ ya, sama satu judul untuk dua orang atau 3 orang, tetapi pelaporannya sendiri-sendiri. Jadi di judul subjudulnya yang berbeda, Pak, tapi di judul induknya itu tetap sama. Jadi nanti kita identifikasinya judul ini subjudulnya apa aja, relevan apa enggak. Jadi tinggal di situ saja kalau menurut saya. Oke. Berarti ya Pak, ini sebenarnya tadi ini bagus gitu kan Pak, artinya mungkin kayak model ITB juga boleh. Tinggal nanti bagaimana nanti untuk naruh nanti subjudulnya di mana? Apakah itu kan nanti di judul laporan kan misalnya katakanlah sistem monitoring misalnya pergeseran tanah, misalnya menggunakan microcontroller misalnya Arduino Uno berbasis berbasis misalnya Android gitu kan, itu kan misalnya sebagai judul utama ya. Iya, nanti subjudulnya oleh kelompoknya, yang subjudulnya dia yang spesifik ke hardware siapa, yang spesifik ke softwarenya siapa. Jadi nanti laporannya satu-satu. Iya, nanti penulisan subjudulnya di mana Pak? Ketika nanti misalnya anggota kelompok 1 ya, bisa gitu kan, nanti menentukan subjudulnya apakah tetap ada judul utama, nanti di bawahnya ada subjudul atau bagaimana? Di laporannya? Di laporannya tetap menggunakan subjudulnya, Pak. Jadi judul induk utama itu hanya untuk membagi saja. Di buku laporannya yang dikumpulkan di perpus itu adalah masing-masing dari subinduknya. Ya. Karena apa? Karena judul induknya itu sudah otomatis ikut sih Pak. Ikut di judul yang ini itu enggak hilang. Tinggal misalkan tadi yang hardware dia penerapan infrastruktur alat untuk perancangan infrastruktur alat untuk penerapan protokol TCP/IP. Itu kan judulnya sudah masuk di situ. Cuman dia lebih ke infrastruktur alatnya. Kemudian kalau misalkan tadi yang softwarenya dia menggunakan tool XXX untuk penerapan protokol TCP/IP, penerapan protokol TCP/IP untuk komunikasi soket, untuk monitoring suhu berbasis Arduino. Contoh misalkan seperti itu. Jadi judul utamanya tetap masih ngikut Pak. Cuman yang dikumpulkan oleh mahasiswanya ada penambahan di awalnya. Oke Pak, ya. Oke, ini mungkin saya contohkan misalnya ini ada contoh penurahim misalnya ini 2021. Ini teman-teman ini biar mungkin nanti jelas ini. Biar ini saya share dulu nih. Share screen ya. Contoh ini. Oke ya. Oke. Pak Nurrahim mungkin ini bisa kelihatan Pak Nurrahim ya. Ini contoh Pak. Ini saya praktekkan aja nih. Ini kan katakanlah ini adalah judul induk ini ya Pak. Yeah. Mobile application pendeteksi dini banjir menggunakan IoT ya, cloud data, atau menggunakan misalnya di sini Arduino ya. Uno misalnya kan. Ini ya. Ini misalnya ini. Ya, ini kayak gini Pak misalnya. Ini kan sebagai judul induk ya Pak? Iya. Nah, berarti nanti mahasiswa anggota yang kedua, ini kan katakanlah ini anggap saja ini sebagai ada tiga anggota kan. Berarti anggota yang kedua, nanti kira-kira judulnya dipecah atau bagaimana Pak? Ini anggota yang kedua gitu kan. Berarti nanti judulnya subbab dari judul induk ya? Iya. Misalnya ini kan mau aplikasi pendeteksi dini banjir, misalnya mungkin ini misalnya ini ya Pak. Ini misal
subnya kayak gini misalnya ini. Menggunakan Arduino. Atau bagaimana, Pak? Iya, itu kan judul induknya. Nanti dari judul ini kan nanti pada saat proposal perangkat yang digunakan apa saja hardware-nya, kemudian software yang digunakan apa saja. Jelas di sini kan ada cloud data juga. Cloud data kan berarti nanti ada IoT juga ya, Pak. Ini berarti bisa dipakai untuk tiga mahasiswa paling tidak. Ya. Jadi nanti untuk di sini Arduino Uno-nya kan menggunakan Arduino berapa. Jadi di sini bisa kayak gini Pak, untuk misal ya, untuk sub judul yang pertama misalkan pemanfaatan Arduino Uno XXX untuk mobile application pendeteksi dini banjir berbasis cloud data. Itu lebih ke hardware-nya. Kemudian nanti untuk ke software-nya ini di sini kan ada cloud data. Nanti ada database-nya apa enggak? Oke. Intinya di judul utamanya itu tidak terbuang memang. Ya, intinya mengikuti. Berarti judul utama tetap nanti berbunyi satu ya, Pak. Contoh tadi ini kan ada judul utama nih. Ini saja judul utama. Mobile application ini bla bla bla. Berarti kan nanti di subbabnya dipecah menjadi dua ya, misalnya kan. Yang satu misalnya untuk aplikasi mobile-nya, yang satu nanti adalah untuk misalnya Arduino-nya gitu ya. Arduino-nya. Untuk ini malah bisa gitu. Kalau yang seperti ini malah bisa untuk 3, Pak. Ini kan ada cloud datanya untuk IoT-nya ya. Iya. Ini misalnya 3 orang ya. Iya. Tapi nanti judul induk itu terletak pada laporan yang siapa, Pak? Laporan individu, Pak. Laporan individu. Iya, judul induknya, Pak. Judul induknya. Judul induknya bagaimana? Iya, ini kan ada 3 orang nih gitu kan. Ini kan judul, Pak. Ini judul pertama. Iya. Ini judul induk ya, Pak. Ini judul induk. Kemudian yang ini adalah anggota kedua ya, Pak. Ini misalnya misal, Pak. Atau bagaimana yang ini anggota ketiga atau bagaimana yang boleh ikut diskusi nggak? Ya, jadi judul induk itu istilahnya hanya untuk apa ya? Wadah, Pak. Nah, nanti di dalam wadah ini itu bisa dimasukin siapa aja tuh, di wadah itu bisa dipakai berapa orang gitu. Di judul induk itu. Ya, monggo, Pak. Mungkin gini maksud Pak Nurrohim. Judul itu adalah satu judul utama yang di website. Kemudian mahasiswa yang 2 orang itu atau yang ketiga orang itu bisa mengambil seperti yang tadi Pak Rosid bilang. Si A ngambil bagian hardware-nya, si B bagian pemrogramannya, si C bagian database-nya. Mungkin gitu ya, Pak. Tetapi dengan judul induk yang sama. Kalau mobil application pendeteksi dini banjir, berarti yang satu bahas hardware-nya. Mungkin adalah aplikasi mobile-nya. Jadi, tetapi kalau yang orang keduanya adalah software mobile application-nya. Jadi sebenarnya judul induk itu dikembangkan saja oleh kedua atau ke anggota tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah database mobile application-nya. Walaupun hanya satu kata, tetapi itu sudah merubah karena sudah dikembangkan. Yang satu di hardware, yang satu di pemrograman, yang satu di database. Atau mungkin di pengujiannya, testing mobile application-nya. Mungkin juga bisa. Makanya saya bilang pedoman itu seperti itu. Bagaimana si penguji atau pembimbing itu diarahkan untuk keberapa poin tadi, Pak. Jadi kami juga mengubah judul atau mengembangkan judul juga ada indikatornya, tidak beda indikator. Akhirnya yang nanti penilaiannya pun punya indikator. Menurut saya mungkin gitu Pak Nurrohim ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi gini Pak Nur. Jadi tadi kan saya masih bingung Pak, induknya di mana kan ternyata kan induk ini kan usahakan tidak ada dalam sebuah laporan induk itu, tapi ini dipecahkan menjadi tiga laporan gitu kan Pak. Ini kan katakanlah ini judul induk ini judul induk mobil aplikasi ini dan ini nanti dipecahkan menjadi 3 judul gitu kan Pak.
Iya, tapi masih Ya. dalam satu pembahasan ini. Iya, saya paham. Saya kan tadi bilang saya gini, Pak. Judul ini letaknya di laporannya siapa? Judul induk ini, apakah dimasukin di laporan atau tidak? Kan ternyata nanti kan ini dipecahkan menjadi 3. Katakanlah satu membuat mobil application-nya, satu membuat Arduino-nya, satu katakanlah membuat misalnya cloud datanya, data cloud-nya, gitu kan? Ini kan jadi 3, gitu kan? Oke, monggo dari Bapak Ibu dosen yang lain yang mau menambahkan apa yang tadi saya kita bahas dengan Pak Nur Rohim dan teman-teman. Ini kalau dengan model seperti itu bagaimana? Berarti nanti Bapak Ibu dosen pembimbing 1 yang memang harus mengarahkan mahasiswa tersebut itu judulnya si A apa, si B apa, si C apa, tetapi dalam satu lingkup judul induk tersebut, gitu kan? Iya. Karena nanti pada saat ujian, ya satu judul itu yang nanti akan ditanyakan dalam Punya salah satu anak tersebut. Monggo. Saran saja nih Pak, saya Pak. Monggo Pak. Ada saran nggak? Bisa masuk. orang mau nih sih Pak. Bikin moni. Panas. Boleh tanya Pak? Halo. Monggo. Pak, monggo. Itu kalau satu pekerjaan ini dipecah, satu judul induk itu dipecah menjadi 3 judul. Nah, kemudian untuk sidangnya itu masing-masing atau majunya berkelompok, Pak? Berkelompok, Pak. Berkelompok. Jadi waktunya panjang, ya? Lebih panjang daripada yang, ya betul. Ya, jadi gini Pak, sebenarnya gini. Ini mohon maaf gini Pak. Ini sebenarnya kan gini Pak. Contoh ini saya ada contoh judul misalnya pengembangan alat monitoring kesehatan ya Pak lansia pada posyandu. Ini contoh nih. Ini pembimbingnya adalah saya dan Mas Rivaldo misalnya. Ini kan Pak. Ini misal ini. Ini kan 3 orang. Bagaimana dari judul ini judul induk itu dipecahkan menjadi 3 judul untuk masing-masing anggota, Pak. Misalnya judul pertama katakanlah sistem monitoring kesehatan lansia menggunakan misalnya Android. Ini contoh. Yang kedua misalnya apa nih? Berarti Arduino-nya itu untuk ininya, misalnya alat monitoring kesehatan lansia menggunakan misalnya Arduino, gitu kan. Nanti yang ketiga katakanlah sistem database-nya. Nah, ini kan 3, Pak. Nah, nanti dari 3 judul ini tetap nanti ujiannya jadi 1, Pak. Ini kan sebenarnya sama saja ketika kita bertanya saat ujian, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Saya membuatnya database Pak, saya membuatnya ininya gitu kan. Nah sekarang mungkin ditegaskan lagi karena mereka satu mahasiswa membuat satu laporan, membahas satu laporan, satu kasus ya. Artinya mungkin softwarenya apa hardwarenya, ya nanti yang kita tanya mungkin ke arah situnya saja Pak, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga di sini mungkin kita lebih jelas, nggak kayak kalau dulu kan kita hanya karena satu laporan, kamu buatnya apa? Saya buatnya ini Pak, saya buatnya laporannya Pak. Nah, sehingga nanti dengan laporan ini mungkin bisa menjawab apa yang mereka kerjakan selama TA tersebut. Nah ini mungkin masukan dari saya sih seperti itu Pak, gitu kan. Tidak tahu mungkin barangkali ada yang mau menambahkan lebih simple, lebih ringkas, gitu kan. Monggo. Nanti ujiannya bareng Pak. Ya. Kalau ini waktunya tidak berubah ya Pak? Jadi ya, waktunya sama dengan sidang-sidang sebelumnya, gitu. Ya, nanti sama. Lalu untuk penentuan judul yang mau diangkat untuk diujikan dalam sidang itu bagaimana? Kan satu kelompok ini ada beberapa judul, gitu Pak. Boleh saya masuk ya Pak Rais? Ya. Kalau yang sudah saya laksanakan di sana Pak. Jadi pada saat sidang mahasiswa itu memaparkan judul induk utamanya.
itu yang pertama dipaparkan dulu judul induk utamanya adalah misalkan mobile application pendeteksi dini banjir menggunakan Arduino Uno berbasis cloud data. Nah, kemudian si mahasiswa di subjudul yang pertama dia juga menyampaikan, sehingga pertanyaan dari tim Dewan Penyidang itu langsung terfokus pada pekerjaan dia. Mungkin maksudnya Pak Rais seperti itu, tapi di sana itu tidak, Pak. Di sana itu karena yang dibahas adalah satu proyek, ya, entah itu dipecah jadi 2 atau 3 pengerjaan, pengujiannya tetap bulat satu proyek itu. Jadi Ya. Jadi meskipun mahasiswa mengerjakannya bisa dalam satu kelompok, ujiannya tidak mesti harus dalam kelompok itu, Pak. Jadi kelompok itu hanya untuk mempercepat proses pengerjaannya saja. Mahasiswa dalam satu kelompok itu bisa, misalkan saya siap maju sekarang, kemudian yang kelompok saya belum bisa maju sekarang, ya dia akan tertinggal, Pak. Kalau di sana sistemnya seperti itu. Jadi siapa yang sudah siap, meskipun dalam satu judul induk yang sama, tetapi ketika dia dalam satu kelompok ada yang tidak siap, berarti tidak harus nunggu kelompok itu siap, dia bisa sidang duluan tanpa kelompoknya, karena yang diujikan itu satu proyek, satu pembahasan. Begitu, Pak. Jadi utuh satu proyek. Sehingga itu dapat mempercepat proses sidangnya mahasiswa. Jadi gini Pak Nur Rahim, ini gini Pak, ini kalau kita mengadopsi ITB, kita belum bisa Pak, gitu kan. Yang pertama gini, ini kan sebenarnya gini, permasalahannya hanya satu Pak, bagaimana bahwa satu mahasiswa membuat satu laporan. Jadi konsep ujian sama seperti tahun lalu, mahasiswa masuk satu kelompok gitu kan, mereka presentasi gitu kan, presentasi. Nah, dulu juga kan kita saat ujian pun kan ditanya yang kamu kerjakan apa dari ketiga orang itu, A, B, C, D, oke. Tetapi sekarang perbedaannya adalah yang mereka kerjakan dari tiap-tiap mahasiswa itu dituangkan menjadi satu laporan kembali. Saya setuju dengan tadi yang sampaikan bahwa nanti mahasiswa tersebut dalam satu kelompok judulnya berbeda-beda, tetapi dalam satu lingkup judul induk. Misalnya tadi deteksi banjir, satunya mungkin membuat mikrokontrolernya untuk pendeteksi banjir, satunya lagi membuat sistem monitoringnya untuk pendeteksi banjir, yang satunya adalah membuat misalnya cloud datanya untuk penyimpanan data banjirnya. Itu menjadi 3 ya Pak, tetapi induknya kan tadi 1. Nah ketika nanti diujiankan, ya mereka nanti membahasnya sendiri-sendiri Pak, apa yang mereka, yang satu mahasiswa misalnya membahas software, satu mahasiswa membahas hardware-nya, satu mahasiswa membahas misalnya data cloud-nya gitu. Nanti ketika penguji bertanya, ya bertanya kepada apa yang dia buat gitu kan. Hanya kalau mungkin secara global nggak bisa mahasiswa, satu kelompok aja yang membuat 1 orang kan gitu Pak, mungkin belum bisa diterapkannya seperti itu. Jadi ini mungkin hanya saya minta ininya bagaimana untuk satu laporan itu. Mungkin nanti dibuat subbab boleh, tetapi nanti judul induknya apakah dituangkan dalam laporan Pak atau itu nggak usah gitu loh Pak. Judul induk bisa tidak dituangkan dalam laporan dalam satu mahasiswa yang hanya bisa memakai Pak. Oh, satu mahasiswa menjadi satu judul induk ya Pak? Ya, itu bisa, tetapi kelompok yang lain itu enggak bisa, harus beda. Contoh ini Pak, ini contoh nih, ini kelihatan ya Pak ini ya? Kelihatan. Ini contoh nih, pengembangan alat monitoring kesehatan lansia pada Posbindo ya Pak, berbasis Arduino Uno. Berarti satu judul ini buat mahasiswa yang ini apa, misalnya yang NIM 207 ya? Ya, itu bisa. Nanti yang NIM 206 berarti judulnya adalah misalnya sistem monitoring ya, apa tadi? Misalnya kesehatan lansia menggunakan Android ya Pak. Pemanfaatan Arduino
Uno untuk pengembangan alat monitoring kesehatan lansia itu bisa. Ya, kemudian yang ini misalnya nanti adalah ke softwarenya gitu ya. Iya, seperti berarti itu, Pak. Judul induk tetap ada pada satu mahasiswa gitu ya. Karena nanti pada saat sidang juga dia memaparkan judul induknya, Pak. Pada saat sidang. Oh, gitu ya. Iya. Berarti sama aja satu mahasiswa dengan mahasiswa 2 dengan mahasiswa 3 itu berbeda, tapi mahasiswa 1 itu judulnya gabungan dari mahasiswa 2 dan mahasiswa 3 gitu ya? Iya. Iya benar ya, makanya ini kan mahasiswa 1 kan induk, mahasiswa kedua judulnya dipecah, mahasiswa 3 kan dipecahkan gitu aja kan? Iya. Oke, monggo, kira-kira disetujui apa tidak nih, Bapak Ibu seperti ini? Ikut rembuk, Pak. Ikutan rembuk. Monggo. Pak Rais, yang tadi yang judulnya pengendalian banjir di judulnya di ini ditampilin tadi saya lupa. Oke, Pak. Ya, ini kan mobil aplikasi pendeteksian dini banjir. Ini kan ada alat satu namanya rotary encoder. Jadi menurut saya sih ada 3 judul, tapi mengacu pada judul pertama. Jadi contoh misalnya satu anak ini pengembangan tadi alat sensor rotary encoder dia kan rancang bangun berarti tentang sensor ini. Jadi rancang bangun berarti skripnya dia akan buat pada mobil aplikasi pendeteksian. Jadi nanti dia setiap mahasiswa judulnya mengarah ke judul utama, cuma masing-masing mengatur pekerjaannya dia. Seperti tadi Pak Rois, saya cenderung seperti itu. Terus yang misalnya ini kan kalau saat kapan banjir ada kan data dia kirim. Nah, dari mobile banking atau mungkin dari website dia bisa mengendalikan dari ini. Jadi judulnya berarti judul dari pengembangan Android untuk mendeteksi atau memonitoring mobil pada mobil aplikasi pendeteksian. Yang satu lagi mungkin kalau ada 3 berarti rancang bangun ini kan ada alatnya. Jadi alat apa mobil banjir itu mobilnya ya. Jadi rancang fisik mobil itu judul pada mobil aplikasi itu. Kurang lebih mungkin gambarannya kayak gitu. Jadi anak-anak itu satu punya laporannya juga berbeda, tapi alatnya tetap satu. Mungkin seperti itu gambarannya. Baik, ya, saya minta pendapat Pak Peri. Coba Pak Peri. Pak Peri video kok. Pak Peri. Pak Peri. Pak Peri ada apa tidak? Yang lain, Pak Arpan, saya sekali lagi Pak minta ini. Artinya ini tadi sudah memaparkan beberapa menyampaikan terkait judul itu kan dipecah menjadi pecah, ada yang induk, ada yang langsung dipecah menjadi 3, tetapi mengarah ke satu judul. Misalnya ini mobil aplikasi pendeteksi dini banjir Kali Pemali Brebes, mungkin judulnya satu adalah pengembangan mobil aplikasinya untuk pendeteksi banjir di Kali Pemali Brebes. Yang kedua misalnya sistem kontrol atau mungkin apa nih misalnya deteksi banjir di Kali Pemali Brebes menggunakan Arduino Uno. Misalnya satu lagi adalah misalnya sistem data cloud misalnya untuk aplikasi pendeteksi banjir di
kali berbahasa. Kalau ini kan dipecah menjadi tiga-tiganya, tetapi menuju ke salah satu judul induk yaitu banjir di Kali Pebali gitu kan. Tapi tadi Pak Nur Rahim menyampaikan satu judul sebagai judul induk di mahasiswa satu, nanti mahasiswa yang kedua, ketiga itu sebagai pecahan dari judul induk tersebut, subbabnya gitu kan. Itu jadi ada kira-kira mau pakai yang mana nih Bapak Ibu? Saya minta pendapat dari Pak Arfan dulu nih. Terima kasih Pak Rais. Oke. Kalau saya lihat, ini kalau menurut saya ya, awam nih. Jadi 3 judul itu, mau main satu kelompok 3 orang, jadi ada kayak judul induk, ya. Kemudian nanti ada subjudulnya lah kayak gitu ya. Jadi semuanya ya kalau menurut saya ada judul induk, ada subjudulnya. Jadi itu nanti yang akan membedakan antara laporan yang satu dengan laporan yang lain. Kayak tadi dia di judulnya A, subnya cloud. A, yang satunya A, subnya Arduino-nya. Yang satunya A, apa sistem cerdasnya atau bagaimana. Jadi betul-betul ada 3 judul yang berbeda. Itu saya lebih ke sana karena kalau nanti laporannya dipajang pun jelas beda. Nah, kemudian yang kedua mestinya ada kontrol dari prodi, karena prodi yang punya database judul TA. Ya, jangan sampai nanti judul itu sudah pernah ada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau memang itu pengembangan yang dikembangkan di bagian apanya itu juga harus jelas supaya nanti barangkali yang kemarin sudah ada yang pernah menjurnalkan, kemudian ini ternyata mirip, cuman objeknya saja yang berbeda, tetapi rancangan di dalamnya sama. Umpamanya yang satu di Waduk Gajah Mungkur, yang satunya di Waduk Cacaban umpamanya. Kalau seandainya nanti di dalamnya sama kan itu nanti di jurnalnya bisa namanya beda tapi sama gitu. Jadi kalau menurut saya perlu ada nanti dari pembimbing begini-begini, tetapi harus disortir lagi oleh prodi agar supaya judul-judul itu memang judul-judul yang belum ada sebelumnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kira-kira ketika nanti kita menggunakan subjudul, ketika nanti laporan itu misalnya sudah jadi dijilid, bahwa kita ingin tahu bahwa ini itu subjudul dari judulnya siapa, itu kira-kira di mananya ya gitu. Misalnya tadi kita mungkin sistem cloud-nya atau aplikasinya ini merupakan subjudul dari judul induk. Tapi biar kita tahu, ternyata ini itu subjudul. Itu bagaimana kira-kira membedakannya? Kalau nanti di laporan? Ya, kalau saya tadi orientasinya subjudulnya nyatu, judul induknya nanti disatuin, Pak. A dan B, gitu. A dan C, A dan D kayak gitu. Jadi yang A dengan cloud, A dengan Arduino, A dengan sistem cerdas. Bayangan saya gitu. Jadi itu akhirnya jadi satu judul gitu. Kalau menurut saya sih, karena kalau nanti di model sendiri-sendiri ada judul induk, kemudian di bawahnya ada istilahnya konsentrasi kayak gitu ya. Itu kan yang kadang-kadang jadi bingung. Tapi kalau langsung di judulnya itu disatukan kan malah nanti di rumusan masalahnya juga lebih jelas, pembuatan latar belakangnya juga lebih jelas karena mengacu ke judul itu. Tapi kalau nanti dibedain kan kayak semacam ada beberapa part di latar belakang itu dari ketiga orang itu yang sama malahan, karena sama-sama membahas yang itu.
Tapi kalau di awal Ya. sudah kamu A-nya itu AB, kamu A-nya itu AC, kamu A-nya itu AD, itu kan nanti di latar belakangnya juga mestinya beda. Karena masalah yang dihadapi beda umpamanya gitu. Dari sisi Berarti apanya. di judul berarti harus masuk ini ya, tetap subbabnya masuk ya Pak, gabung misalnya judul induknya ada. Ya, nanti di bawahnya kenapa ada saya subjudul. minta gabung itu juga nanti untuk memudahkan prodi dalam kontrol. Karena kalau tadi kan parahnya juga kesulitan. Ini itu masuk masuk judul utama yang mana kan kayak gitu. Tapi kalau sudah dijadikan satu kan udah. Kalau seandainya kita pakai sintak SQL kan pakai like persennya itu udah langsung kena semua gitu. Oke. Nah, ini ada masukan dari Pak Rosid. Ini mungkin saya share screen. Ini ya, ini masukan dari Pak Rosid seperti ini Bapak ini. Menurut saya itu kan, menurut Pak Rosid, misalnya dulu contohnya sistem absensi karyawan dengan metode phase recognition ya berbasis Raspberry Pi. Maka judul 1 adalah rancang bangun aplikasi backend sistem absensi karyawan dengan phase recognition ya berbasis ini. Kemudian yang kedua adalah rancang bangun hardware sistem absensi karyawan dengan metode phase recognition berbasis misalnya Android Pak. Berbasis apa Raspberry Pi. Ini masukan dari Pak Rosid. Jadi kalau seperti ini kan latar belakangnya mungkin sama, gitu kan? Mungkin sama, nah, tetapi nanti beda di perancangan karena yang dirancang softwarenya, yang dua yang dirancang adalah hardware-nya. Cuman kalau seperti ini seolah-olah bahwa ini adalah judul satu judul yang berbeda, Pak Rosid ini. Kira-kira biar kita tahu bahwa judul 1, judul 2 ini merupakan bagian dari sistem absensi karyawan, judul induk. Itu kira-kira bagaimana? Itu. Ini saya khawatirnya ketika misalnya pembaca memang yang membaca laporan sih mungkin yang membaca mahasiswa, gitu kan. Takutnya, kenapa ini cuma buatnya Android-nya saja, ini cuma buatnya, kenapa cuma buatnya misalnya hardware-nya saja, gitu kan. Padahal kan ini merupakan subbab dari judul judul induk gitu kan. Ini merupakan satu aplikasi yang memang karena mau dipecah-pecah karena yang membuatnya berbeda orang, berbeda mahasiswa. Ini dari Pak Rosid ya. Saya minta pendapat Bapak Ibu dulu dari Pak Peri, Pak Humam, Pak Teguh, Pak Miftah. Apanya? Dari Pak Ferry, Pak Teguh, dari Mas Rivaldo, dari Mas Basit, Pak Miftah. Mas Bar nggak hadir ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Silakan. Bu Ida pada kali ini Bu, coba Bu. Kira bagaimana tuh? Bunyi nggak? Ya, halo. Sebenarnya sih kalau saya ambil garis merahnya bapak-bapak yang membahas tadi udah satu visi sih Pak, dengan satu judul kemudian dibagi 3 atau dibagi beberapa cabang. Menurut saya sih semua sudah berpikiran seperti itu. Benar nggak bapak-bapak? Atau saya salah mengartikan? Mungkin semuanya sama. Mungkin prodi itu cuman hanya memberikan lampu merah Pak. ABC-nya atau hardware-nya bisa. Jadi pengembangannya mungkin para dosen pembimbing sudah lebih tahu mungkin. Seperti tadi yang contoh Pak Rosid ini sebenarnya juga boleh. Karena memang kalau sama persis terdeteksi plagiat. Makanya Pak Rosid bikin seperti ini. 2, tapi maksudnya sama karena dia hanya membalik kalimat aja, nggih Pak, dan menambahkan hardware. Menurut saya sih gitu Pak, kenapa
Kalau dibahas sampai harus berubahnya seperti apa mungkin akan panjang. Mungkin bikin rule-nya aja, ABCD-nya rantingnya itu apa, di ranting hardware, ranting apa. Jadi mungkin kita bikin itunya aja mungkin Pak. Nggak perlu hanya turun sampai ke akar-akar, nggak usah, nanti itu biar haknya dosen mengembangkan. Justru nanti kalau jadi 3 judul sebenarnya bisa jadi 3 jurnal. 1 mahasiswa, 1 jurnal. Dan 1 dosen bisa punya 3 jurnal itu Pak. Masing-masing mahasiswa jadi ada 2 nama mahasiswanya dan nama dosen pembimbingnya. Itu lebih bagus outputnya juga buat dosen. Masing-masing dosen bisa mempublishkan di publikasinya masing-masing. Akhirnya nambah penelitiannya, PKD naik, bimbing juga jalan. Mungkin sih itu Pak. Berarti intinya judul tadi yang tadi kan Pak Arfan tetap harus ada judul induk gitu kan di cover gitu kan. Memang semuanya sebenarnya sama Bu, sebenarnya tujuannya sebenarnya sama semua gitu kan. Cuman bedanya kan rule-nya aja kan Pak. Iya, yang saya ingin kan sebenarnya untuk cover yang baik itu seperti apa gitu loh Bu gitu kan. Cover yang baik, apakah judul induknya harus ikut gitu kan. Ketika judul induk misalnya maaf dia misalnya gini, ini contoh misalnya nih ini saya. Ya. Saya tahu maksud kan Bapak. Judul induk kemudian ada tanda kurung kasus misalnya, apa gitu. Itu kan. Itu masuknya plagiat nggak Pak nanti pada saat kita cek cross di sebuah aplikasi atau di itunya? Itu saya mungkin harus ngaruh nggak ya kalau cuman TA doang atau kita sudah sampai ke sana? Mungkin Mbak Hepa kali Mbak bisa ngasih masukan Mbak dari sisi penjaminan mutu. Iya, ada Mbak Hepa ya. TA Mbak. Mbak Hepa. Atau mau voting aja Bapak Ibu pembimbing setujunya seperti apa? Kalau tadi saya sempat membuat PPT, izinin saya share PPT nggih? Udah kelihatan belum? Buat prodi Pak. Jadi dosen pembimbing juga melihat rule ini, kemudian mempunyai haklah untuk mengembangkan di mana aja, sehingga bentuk outputnya membimbing itu bisa menjadi output publikasi juga. Itu judul induk yang ada di website D3. Kalau ini menurut saran saya saja mengambil beberapa masukan tadi. Kemudian tiap anggota kelompok wajib mengembangkan judul induk. Boleh. Nah ini yang maksud saya rumuskan. ABC-nya ini, rantingnya. Hardware, pemrograman, pengujian, atau mau ditambahkan lagi ranting-ranting lain. Kemudian sidang tugas akhir tetap dilakukan satu kelompok dengan judul induk. Kemudian tiap mahasiswa akan mengumpulkan laporan HAT dengan judul pengembangan, bukan judul induk. Karena kalau judul induk berarti satu judul ada 3 nama, satu nama akan mengeluarkan satu judul kan, itu yang terdeteksi plagiat. Mungkin sih itu Pak. Mohon hanya saran sih Pak. Ya. Oke. Ya Bu, ini juga mungkin kita sebenarnya diskusi ini kan hanya meminta arahan dari teman-teman Bapak Ibu dosen saja sebenarnya. Karena kita juga belum punya formula, kita takut salah gitu kan. Makanya ini kita buatkan jadi diskusi sehingga nanti terbentuk formula gitu kan. Kalau prodi tadi menyodorkan juga takut kita karena ini kita juga masih ini ya belum ada pandangan ke sana harusnya bagaimana nanti judulnya gitu kan. Makanya kita tidak ada PPT. Saya harap dengan diskusi ini kita mendapatkan formula yang baik untuk untuk TA tahun ini. Artinya bahwa satu mahasiswa membuat satu laporan. Dengan laporan yang seperti apa, mungkin tadi poin-poinnya kan tadi hardware, jaringan, sama software. Tinggal nanti Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing 1 dan 2 yang mengarahkan, kamu judulnya harus ini, gitu kan. Nah, cuman tadi saya bingungnya,
ketika nanti ada tulisan judul induk di atasnya, kemudian di bawahnya ada tulisan studi kasusnya misalnya adalah ke arah misalnya software gitu kan. Kemudian nanti ada lagi judul induk dia ke arah hardware gitu misalnya kan. Atau mungkin ke arah misalnya mobil application-nya atau mungkin ke arah Arduino-nya atau satu lagi misalnya ke arah database-nya, itu kira-kira bagaimana kalau misalnya dengan model studi kasus ini. Atau tadi model yang parosit memang itu dipecahkan jadi satu judul, dipecahkan menjadi dua judul, tetapi tidak menghilangkan objek penelitiannya, gitu kan? Itu kan tidak menghilangkan objek penelitiannya. Yang berbeda hanya di software sama hardware-nya saja. Mbak Hepatika, coba Mbak Hepatika. Pak Ferry nggak ada ya? Pak Kiram? Bu Yeri, Pak Kiram? Halo, izin masuk Pak. Pak Kiram? Halo, ya. Ya, gimana Pak? Mungkin begini Pak, ya poinnya sih sama. Kalau mungkin dari saya, D3 ini kan mungkin orientasinya kepada pembuatan produk. Kalau mau difokuskan di situ, bisa saja judulnya sama, nanti di belakangnya ditambah saja bidang kajian A, bidang kajian B, seperti itu bisa. Kalau memang mau fokus ke produk. Tapi kalau misal mau fokus ke produk dan ke arah jurnal, maka saran dari Pak Rosid ya itu yang bisa dipakai seperti tadi Bu Ida menyampaikan. Mungkin itu aja Pak. Kalau dengan bidang kajian A, bidang kajian B misalnya tadi adalah judulnya lengkap, kemudian di situ bidang kajiannya adalah orientasinya ke mobil aplikasi misalnya gitu kan. Lulus 3 pun nggak masalah. Walaupun ada tulisannya itu secara internal yang bahas masing-masing mahasiswa. Yang judul. Kurang keras Pak Mibda, suaranya kayaknya kurang keras Pak. Terputus-putus. Kan utang. Dia sekali. Oh, ya sih. Oke, kalau itu saya merujuknya pada Pak Rosid, yang ditanya Pak Rosid tadi itu langsung memecah gitu. Iya, cuma memang tadi iya. Iya, pembahasan beda-beda. Ya, setiap pembahasan itu dimasuk judul yang berbeda. Artinya bahasan ini judulnya ya dimasukin ke judul. Nah, memang yang penting itu kan tadi yang Pak Rais kita memetakan mana judul sama subjudulnya. Nanti latar belakangnya juga berbeda berarti ya Pak? Latar belakangnya berbeda ya? Ini kan harapan kita bahwa ya kita harapannya kan gini, latar belakangnya itu tetap sama Pak. Saya kan harapannya latar belakang itu kan karena satu proyek itu kan saya yakin memiliki latar belakang yang sama Pak. Kalau nanti misalnya latar belakang dipecah-pecah membahas software itu kayaknya kurang ini gitu kan, kurang bagus gitu kan. Hanya satu latar belakang tetap sama, tetapi nanti perbedaannya ya tadi di perancangannya saja, apa yang mereka rancang, kemudian mungkin di batasan masalah, di implementasi itu berbeda Pak. Gitu. Kalau mungkin tadi kayak model parosid berarti harus sama semua gitu. Nah, harus berbeda semua gitu ya. Menghindari simulasinya yang tinggi ketika di pembuatan jurnal itu sama jurnalnya, tapi namanya 3 orang langsung. Ya, jurnalnya sama ya, sama. Satu jurnal. Kalau memang tadi Pak Rais statementnya tidak terbelakang sama dan sebagainya itu nanti
United pasti ya banyak kesamaan. Benar ya? Ya, siap. Oke, berarti nggak mau Saya supaya minta latar belakang juga bunyinya beda gitu aja kan, harus beda. ya. Saya minta satu pendapat lagi dari siapa ini ya? Yang bedakan. Dari Mbak Hepa, coba saya minta pendapat dari Mbak Hepa. Jadi latar belakang sama, cuma nanti solusi dan apa itu beda. Itu bisa. Ya, boleh nggak latar belakang sama, tetapi nanti di ini berbeda gitu. Ya minimal disuruh nanti dirubah sesuai dengan pemahaman si penulis gitu aja. Gitu Pak. Yang penting beda. Jadi judul yang apa namanya pemahaman dari Pak Rosid, saya setuju gitu loh. Ya. Oke. Berarti kalau seperti itu nanti latar belakangnya berbeda atau sama, Pak? Beda. Karena itu kan tetap membahas satu, iya, ini kan membahas tetap satu ini, Pak, satu absensi karyawan, Pak. Itu kan tetap membahas absensi karyawan, itu kan otomatis kan permasalahannya sama. Di absensi karyawan itu apa masalahnya? Tetapi di sini bedanya solusinya yang dia buat dari permasalahan itu adalah ke aplikasinya, gitu kan. Satu lagi solusinya dari masalah itu dibuatlah adalah sistem ya judulnya memang jelas beda hardware-nya gitu. Oke. Kita dari bawah nuturin siapa tadi? dari informasi supaya dipikir gitu kan. Terputus-putus Pak Rais. Ya Pak, kita terputus-putus Pak. Nggak dengar. Pak Rosid, ada Pak Rosid ya? Oh, nggak ada ini. Ditambah ini. Coba Mas Basit, masuk Mas Basit. Mas Basit masuk. Mas Lukman, masuk. Oke, Bu Ida, ini saja Bu. Udah kita putuskan bahwa untuk nanti pengembangan dari judul tugas akhir, judul induk, bahwa satu kelompok ketika ada 3 mahasiswa, maka laporannya adalah 3 harus dibuat dengan yang berbeda-beda. Pemecahan ya, pecahan dari judul induk gitu kan. Tetapi judul itu harus berbeda dengan judul satu dengan yang lainnya, tetapi dengan objeknya harus dilibatkan, tetap dilibatkan. Kayak tadi ini misalnya tetap sistem absensi karyawan ya, nanti semuanya tetap sistem absensi karyawan. Tapi yang satu buat software, yang satu buat hardware. Mungkin ini bisa sama latar belakangnya, nggak masalah gitu kan. Karena kan permasalahannya sama gitu kan.
Jadi kuncinya tetap diangkat dalam judul itu adalah objeknya itu tetap sama, tetapi nanti yang dibuatnya apakah software, apakah hardware, apakah database-nya, itu yang membedakannya di situ. Tetapi sama di objek yang diangkatnya. Mungkin itu yang dapat kita sepakati bersama-sama, teman-teman. Jadi nanti ini di sini mungkin pembimbing harus berpikir lagi bagaimana memecahkan dari judul itu. Nanti panduan akan secepatnya kita kita buat dan kita buat, kita rubah, nanti kita sharekan ke Bapak Ibu pembimbing. Ya. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu harus memutar pikiran lagi, otak bagaimana cara memecahkan dari judul ini. Ya, karena ada mahasiswa yang judulnya mungkin sederhana, judulnya. Ada yang judulnya mungkin komplit, ada yang sederhana. Di situ mungkin pembimbing yang harus memecahkan biar menjadi judul yang baik. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada pembimbing, tetapi nanti tetap dengan mematuhi pedoman-pedoman yang memang sudah prodi nanti siapkan. Nanti segera mungkin akan kita share ke Bapak Ibu pembimbing pedomannya. Silakan Bu Ida, ada masukan Bu Ida. Nggak ada sih Pak, cuman setuju aja dengan apa yang diputuskan hari ini. Mungkin trend lain yang perlu dipikirkan adalah waktu, karena pada saat tiga mahasiswa satu laporan aja membutuhkan waktu yang sekian bulan. Mungkin dengan satu anak satu laporan, mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah waktu bimbingan bagi kita para pembimbing. Mungkin itu aja sih Pak. Yang lainnya setuju dengan hasil hari ini. Bimbingan tetap bersama-sama 3 orang ya, satu kelompok bareng-bareng. Tapi nanti di situ bagaimana intinya bagaimana pembimbing dan mahasiswa bisa menghasilkan 3 laporan itu aja. Terserah mau bagaimana gitu kan. Artinya saya kira tidak usah dibuat pusing-pusing harus satu mahasiswa bimbingan satu, enggak, 3-3 saja. Bimbingan bersama-sama juga Bukan boleh. itu maksudnya Pak. Ya. Kemampuan si anak menyelesaikan satu laporan, satu anak. Ya, Biasanya kan ini, 3 saat ini. Nah, ya, ini itu yang mungkin kita ya, harus, tantangannya kita. Bagaimana nanti mungkin, saya kira sama Bu. Mungkin hanya satu laporan, dipecah aja menjadi, dibagi-bagi saja gitu kan. Mungkin itu saja sih sebenarnya. Karena kita pingin lebih jelas bahwa apa yang mereka kerjakan sehingga dibuat menjadi dalam bentuk laporan. Kan selama ini kita hanya bertanya, kamu kerjanya apa, gitu kan. Nah, sehingga ini mungkin lebih jelas dibuatkan laporan. Oke, gitu Bapak Ibu, terima kasih. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi ini kita mencari formula ya. Jadi saya minta masukan dari Bapak Ibu dosen untuk menjadikan formula tugas akhir ini karena ada perubahan di tengah-tengah. Ya, ini anjuran dari beberapa pihak terkait ya terhadap TA-nya komputer mungkin yang berbeda dengan prodi lain ya, sehingga harus kita rubah, harus kita ini dengan tetap tidak mengurangi kualitas yang ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas Heri. Sebelumnya saya tutup dulu. Bila tidak daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kaprodi yang telah memaparkan diskusi sosialisasi TA tugas akhir hari ini. Ya, barangkali ada salah kata atau ya boleh kita untuk absensi pertemuan diskusi, monggo Bapak Ibu bisa diaktifkan kameranya untuk diambil gambarnya untuk absensi kehadiran. Bisa nenyong adum sih. Perek ah. Oke. Monggo Bapak Ibu yang belum diaktifkan kameranya bisa diaktifkan untuk diambil gambarnya.
Sebentar, ini masih belum ada yang aktif kameranya. Oke, langsung saja. 1, 2, sip. Ya, ini ada beberapa yang masih belum diaktifkan kameranya. Ya, boleh. Masih nunggu yang lain yang belum aktif. Oke, ya. Oke. Saya foto satu kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam diskusi sosialisasi tugas akhir tahun 2021. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketinggalan. Ya, boleh. Boleh ya, boleh. Ya. Ayo foto mari Mas, foto. Ya, belum ditutup. Oke. Saya ambil foto kembali. 1, 2, 3. Saya kena enggak, Oke, Mas? terima kasih. Kirim. Sehat. Cuma nangis. Pak Rosyid.